Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Zikro. Di sini saya adalah mahasiswa KI yang dimana semester 5, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir bir ra'yi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat latar belakangnya dulu. Kenapa sih tafsir bir ra'yi itu ada atau tafsir bir ra'yi itu digunakan? Karena semakin kita tahu semakin berkembangnya zaman, pengetahuan, ilmu sosial, kedokteran maupun dan lainnya, itu kita tidak bisa hanya mengikuti satu tafsir saja, yaitu tafsir bir mansur, yang dimana itu hanya mengikuti metode hadis-hadis sebelumnya saja. Berbeda dengan tafsir bir ra'yi ini. Langsung kita masuk ke pengertian ya. Pengertiannya, tafsir bir ra'yi ini yaitu tafsir yang menggunakan akal, logika, atau rasionalitas, yang dimana tafsir bir ra'yi ini tidak seperti tafsir bil maksud, yang dimana tafsir bir ra'yi ini melalui mufasir ini. Jadi tidak hanya lurus seperti dari sanad seperti hadis, sunnah dan lain-lainnya seperti ini. Tafsir bir ra'yi ini mengikuti metode sunnah, cuman misalnya hadis, sunnah seperti fikih, naat mansur. Nah, metode sumber-sumber ini menuju sang mufasir ini, yang dimana ada syaratnya, nanti kita bahas, yang dimana mufasir ini seperti mempelajari atau ijtihad untuk menemukan pengembangan baru yang tidak bisa digunakan melalui metode tafsir bil maksur itu. Nah, jadi sang mufasir ini mengikuti metode fikih seperti fikih, sunnah seperti asbabul nuzul. Nah, dia melalui pemikirannya dia mengembangkan penemuan baru atau seperti penemuan jalan-jalan yang baru yang dilewati dari zaman sekarang ini gitu. Nah, dan tafsir bir ra'yi juga itu dibagi menjadi dua, yaitu al-mahmudah dan al-mazmumah. Simpelnya gini, al-mahmudah itu yang positif, dan al-mazmumah ini yang negatif. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, al-mahmudah ini dimana tafsir itu yang sesuai dengan syarat-syarat dan juga ajarannya gitu. Bisa mengetahui bahasa Arab dengan benar, bisa mengetahui asbabun nuzul sebelumnya dengan sumber-sumber yang terpercaya dan juga akurat, dan paham tentang bagaimana tafsir bir ra'yi ini digunakan dengan benar gitu. Berbeda dengan al-mazmumah. Al-mazmumah ini seperti negatifnya, yakni hanya dikendalikan oleh nafsu saja, karena pengen tafsiran aja, atau tidak bisa memahami bahasa Arab dengan benar, hanya berpatokan kepada pembicaraan sahabat-sahabat sebelumnya, yang mana tidak difilter atau tidak ada sanad yang jelas gitu, asal usulnya tidak jelas. Nah, seperti itu. Nah, contohnya apa sih? Dalam surah Al-Alaq dan Al-Qalam. Di situ kan Al-Qalam. Nah, di situ kan ada yang dimana artinya yaitu pena. Nah, kalau misalkan kita secara telaah seperti biasa aja melihat arti pena ini, itu kan berarti seperti spidol ini, alat tulis spidol ini yang tidak menggunakan apapun gitu. Seperti pena atau alat lukis sepertinya, seperti alat kaligrafi. Hanya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari tafsir bir ra'yi, pena ini artinya jauh.
yang dimana untuk zaman sekarang ini seperti komputer, terus seperti kalkulator, atau bahasa sekarang itu codingan atau programmer. Nah seperti itu contohnya. Nah kalau contoh al-mazmumah ini dalam Quran Al-Isra ayat 72, yang dimana ada artinya dimana buta. Ini dimana kalau misalkan kita telah seperti orang awam, dimana ikan artinya dimana orang buta itu akan tersesat, niscaya akan tersesat, entah pun di dunia dan di akhirat. Tapi bukan berarti buta dalam penyakit, tapi buta dalam seperti tidak mempunyai akhlak, tidak mencari kebenaran yang benar gitu, menuju apa ya, jalan-jalan yang tidak terarah atau menuju maksiat dan dosa-dosa seperti itu. Nah syaratnya apa sih? Nah ini kita masuk syaratnya apa sih? Nah syaratnya bisa menjadi tafsir birra'yi ini ya ini harus menjadi mufasir. Mufasir itu apa? Mufasir itu orang dimana suatu subjek objek itu orang yang dimana dia paham ilmu fikih, asbabun nuzul, nas mansukh. Nah dia harus paham ini gitu, tidak bisa asal-asalan seperti orang awam kita tidak paham fikih, tidak paham apa-apa, tiba-tiba mau menafsirkan birai ya, karena tafsir birai ini apa ya, harus mempunyai pikiran yang rasional, terus juga terstruktur. Jadi tidak bisa asal-asalan kita langsung menafsirkan ayat Al-Quran aja gitu. Kita harus menjadi mufasir ini, gimana paham-paham syarat-syaratnya gitu. Nah kelebihan dan kekurangannya apa sih tafsir birai ini? Bukan berarti tafsir birai ini selalu benar ya, pasti ada salahnya. Nah kekurangannya, nah kelebihannya yaitu kita bisa gitu tahu makna-makna dalam Al-Quran itu mengikuti perkembangan zaman. Kan waktu itu apa ya, maju kan, linear. Nah dan ilmu pengetahuan, teknologi semuanya itu kan berkembang terus seiring berjalannya waktu. Nah karena itu tafsir biaya ini dibutuhkan untuk mengetahui makna-makna, kira-kira boleh nggak sih pakai ini, kira-kira boleh nggak gini, kira-kira benar nggak dalam ayat Al-Quran. Nah makanya tafsir biaya ada, cuman ada kekurangan juga, yang itu dimana tafsir biaya ini bersifat tidak konsisten, yang artinya seperti buta ini, contoh halnya buta. Nah kalau misalkan kita lihat dalam surah Al-Isra, arti buta ini kan berarti kan tidak bisa apa ya, tidak bisa menuju jalan yang lurus sesuai ajaran agama, yang artinya dia melesat gitu ya agama, menuju maksiatan dan dosa. Nah cuman kalau misalkan tafsir ini digunakan secara dalam, ini bisa melenceng dari makna Al-Quran itu, makanya dianggap tidak konsisten gitu, atau seperti sekarang bahasanya cocok logi gitu, apabila kita tidak mengikuti penelitian yang benar gitu. Nah begitu. Tapi ya tetap dibutuhkan, karena kan tafsir itu sendiri ya untuk mengetahui makna-makna dalam ayat Al-Quran gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi intinya tafsir birai ini apa ya, dimana seseorang harus berpikir, jadi menjadi musafir yang dimana berpikir rasional, sistematis, dan juga analitis gitu, melewat penelitian yang dimana sumbernya dari fikih, asbabun nuzul, bahasa Arab yang benar. Nah, dan dibagi dua, yaitu positif dan negatif itu. Positifnya seperti tadi, memahami banyak apa sumber-sumber yang syaratnya ini, dan buruknya yaitu berarti negatifnya itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan ada salah, mohon dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.